Sore Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan mengenai menjelaskan akuntansi untuk transaksi mata uang asing. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Eka Cassandra Bangunan absen 27 dan rekan saya Igusti Ayu Listia Putri absen 14. Yang pertama ada latar belakang lahirnya ketentuan akuntansi untuk kegiatan bisnis internasional. Standar akuntansi untuk bisnis luar negeri serta transaksi pertukaran dalam mata uang asing dimulai tahun 1939 dengan dikeluarkannya Accounting Research Bulletin atau ARB nomor 4, kemudian diperbarui dengan ARB nomor 43 tahun 1953 bab 12, yaitu prosedur utama akuntansi untuk bisnis luar negeri tidak berubah, dibentuknya FASB Financial Accounting Standard Board. Latar belakang lahirnya ketentuan akuntansi untuk kegiatan bisnis internasional sangat dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi, dan kompleksitas transaksi lintas negara. Selanjutnya yang pertama yaitu globalisasi ekonomi, yang kedua ada kompleksitas transaksi, yang ketiga ada perlunya transparansi, yang keempat ada peningkatan kebutuhan untuk pelaporan keuangan, yang kelima pengembangan standar internasional, yang keenam kemajuan teknologi. Selanjutnya ada tujuan penjabaran dan konsep mata uang fungsional. Yang pertama ada tujuan penjabaran laporan keuangan, itu penjabaran mata uang fungsional dalam akuntansi memiliki beberapa tujuan penting, diantaranya yaitu mencerminkan kondisi ekonomi, memudahkan pelaporan keuangan, mengurangi risiko kurs, peningkatan transparansi, standarisasi pelaporan, dan yang terakhir mendukung analisis kinerja. Selanjutnya ada konsep mata uang fungsional. Mata uang fungsional dari suatu entitas adalah mata uang yang berlaku di wilayah operasi utama perusahaan. Indikator ekonomi sebagai pelengkap arus kas yang digunakan untuk menentukan mata uang fungsional adalah jika harga jual produk suatu entitas luar negeri lebih banyak ditentukan oleh persaingan di tingkat lokal atau oleh regulasi pemerintahan lokal ketimbang oleh perubahan kurs jangka pendek atau gejolak pasar dunia, maka mata uang lokal dari entitas luar negeri tersebut dapat dipakai sebagai mata uang fungsional. Selanjutnya exposure draft SAK atau standar akuntansi keuangan yang diberikan oleh IAI pada bulan Mei 1998 yang mengacu pada FASB Statement nomor 52 mengubah beberapa definisi tradisional dengan melakukan redefinisi atas mata uang asing sebelum standar ini dikeluarkan. Mata uang asing, semua mata uang selain mata uang negara yang bersangkutan. Mata uang lokal, mata uang dari negara tertentu, atau mata uang yang dinyatakan dalam kegiatan domestik maupun luar negeri dari negara yang bersangkutan. Berdasarkan standar yang baru, mata uang asing adalah mata uang selain mata uang fungsional dari suatu entitas. Standar ini juga mengizinkan penggunaan dua metode yang berbeda untuk mengkonversikan laporan keuangan dari perusahaan anak di luar negeri ke dalam mata uang domestik atau dalam hal ini rupiah berdasarkan mata uang fungsional dari entitas luar negeri. Selanjutnya ada definisi dan konsep pertukaran dalam mata uang asing. Tujuan dari suatu mata uang adalah menyediakan suatu standar nilai, alat pertukaran, serta unit pengukuran. Mata uang dari negara-negara yang berbeda memenuhi kedua fungsi pertama dengan derajat efisiensi yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya, semua mata uang berperan sebagai unit pengukuran bagi kegiatan ekonomi di negara-negara bersangkutan. Suatu transaksi dikatakan dinilai dengan mata uang tertentu jika besarnya dinyatakan dalam mata uang tersebut. Aktiva dan kewajiban dinyatakan dalam denominasi mata uang tertentu jika jumlahnya selalu disebut dalam mata uang tersebut. Selanjutnya ada perhitungan langsung dan tak langsung atas kurs. Kurs adalah perbandingan harga atau nilai dari mata uang suatu negara yang diukir dalam mata uang negara lain. Kurs dapat dihitung langsung maupun tidak langsung. Jika diasumsikan bahwa Rp1.600 dapat ditukar dengan $1 Singapura, maka perhitungan langsung yaitu 1.500 per 1 sama dengan 1.500. Perhitungan tidak langsung yaitu mata uang asing per rupiah. 1 per 1.500 sama dengan
$0,0006667 Singapura. Di sini saya akan memberikan presentasi dari WNA, yaitu tentang kurs pengembang tetap serta berganda. Kurs dapat ditentukan besarnya oleh pemerintah dan dapat juga dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan perubahan di pasar uang. Kurs tetap atau kurs resmi ditetapkan oleh pemerintah dan tidak dipengaruhi oleh perubahan di pasar uang. Kurs pengembang atau kurs bebas mencerminkan harga pasar yang berfluktuasi berdasarkan permintaan dan penawaran serta faktor-faktor lain dalam pasar uang dunia. Kurs spot, kurs sekarang, serta kurs histori, kurs yang digunakan dalam akuntansi untuk kegiatan dan transaksi luar negeri atau selain kontrak. Kurs berjangka adalah kurs spot, kurs sekarang, serta kurs histori, yang dimana ada kurs spot merupakan cerminan nilai pasar, sementara kurs sekarang dan kurs histori merupakan terminasi akuntansi. Selanjutnya ada kurs spot yang dimana atau spot rate, yang dimana kurs untuk pertukaran yang terjadi langsung saat transaksi. Selanjutnya ada kurs sekarang atau current rate, dimana kurs yang dimana satu unit mata uang dapat dipertukarkan dengan mata uang lain pada tanggal neraca atau transaksi. Selanjutnya itu ada kurs histori atau historical rate, yang dimana kurs yang berlaku pada tanggal tertentu terjadinya transaksi. Selanjutnya perhitungan kurs. Kebanyakan bank di Indonesia melayani perdagangan internasional dengan membuka departemen yang menyediakan jasa transfer bank antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan asing serta jasa pertukaran mata uang. Tentu saja bank-bank tersebut menarik keuntungan dari jasa yang mereka berikan atau remunerasi. Misalnya, sebuah bank menawarkan untuk menjual 1 pound seharga 3.825 atau membeli 1 pound seharga 3.750 pada kurs resmi adalah 3.805. Jadi sebuah perusahaan dapat membeli 1.000 pound untuk 3.825.000 atau menjual 1 pound untuk 3.790.000. Dengan demikian, bank tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 35.000. Selanjutnya ada ketentuan dalam PSAK. Ketentuan yang tercantum dalam PSAK nomor 10 hanya diterapkan untuk transaksi mata uang asing dan untuk laporan keuangan mata uang luar negeri. Untuk transaksi mata uang selain kontrak berjangka, maka yang pertama, pada tanggal transaksi diakui setiap aktiva kewajiban penerimaan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian yang ditimbul dari transaksi tersebut harus dinilai dan dicatat dalam mata uang fungsional dan entitas yang melakukan pencatatan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Yang kedua, pada setiap tanggal neraca, saldo yang tercatat dalam mata uang selain mata uang fungsional dari entitas yang melakukan pencatatan harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs sekarang. Yang ketiga, itu ada pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs dengan tengah Bank Indonesia. Yang keempat itu pos moneter, tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi. Yang selanjutnya itu pos moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. Selanjutnya, penjabaran pada kurs spot. Persyaratan pertama bagi transaksi mata uang asing adalah bahwa transaksi tersebut dijabarkan ke dalam mata uang domestik atau dalam rupiah. Pada kurs spot yang terjadi pada tanggal tersebut, contohnya sebuah perusahaan mengimpor persediaan dari perusahaan Malaysia ketika kurs spot yang terjadi adalah sebesar 630 per ringgit Malaysia. Dalam transaksi ditentukan pembayaran 10.000 ringgit dalam 30 hari. Importin Indonesia mencatat transaksi tersebut sebagai berikut, yaitu di mana persediaan sebesar 6.300.000 pada debit dan hutang dagangnya itu sebesar 6.300.000 pada kredit. Yang selanjutnya, kecuali untuk notasi mata uang asing atau MA, jurnal tersebut
dicatat seperti cara yang biasa. Notasi tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa utang dinyatakan dalam mata uang asing karena persediaan dinilai dan dinyatakan dalam rupiah, tidak diperlukan penyesuaian lebih lanjut pada akun persediaan. Jika hutang dagang dibayar pada saat kurs spot sebesar 630, pembayaran transaksi tersebut dicatat sebagai hutang dagang pada debit sebesar 6.300.000, keuntungan pertukaran mata uang pada kredit sebesar 100.000, dan kas pada kredit sebesar 6.200.000. Kas yang dibutuhkan sama dengan Rp10.000 dikali dengan kurs spot sebesar 630. Keuntungan pertukaran sebesar 100.000 diperoleh karena kewajiban yang sebelumnya diakui sebesar 6.300.000. Hanya dengan 6.200.000, keuntungan ini mencerminkan perubahan kurs yang terjadi di antara waktu transaksi dan waktu pembayaran. Jika kurs berubah menjadi 650, maka yang terjadi adalah kerugian sebesar 200.000. Selanjutnya ada contoh pembelian yang dinyatakan dalam mata uang asing. Sebuah perusahaan Indonesia yaitu PT Aduba membeli barang dagang dari perusahaan kebangsaan Malaysia pada tanggal 1 Desember 2023 sebesar Rp10.000. Pada saat kurs spot untuk ringgit Malaysia adalah 770, PT Aduba melakukan tutup buku pada tanggal 31 Desember 2023 pada saat kurs spot untuk ringgit mencapai 765 dan melunasi hutang tersebut pada tanggal 30 Januari, yaitu 19 kali 9 pada kurs spot adalah 775. Kejadian dan transaksi ini dicatat oleh PT Aduba sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember itu ada persediaan di debit sebesar 7.700 dan hutang dagang sebesar 7.700 pada kredit. Untuk mencatat pembelian barang dagang dari kebangsaan Malaysia yaitu Rp10.000 dikali kurs yaitu sebesar 770, hasilnya tuh 7.700.000. Nah, untuk pencatatan tanggal 31 Desember 2023, hutang dagang itu sebesar 50.000 pada debit dan kerugian pertukaran mata uang pada kredit sebesar 50.000. Untuk menyesuaikan utang dagang dengan kurs pada akhir tahun yaitu Rp10.000 dikali 770 rupiah dikurangi 765, itu hasilnya ada 50.000. Untuk tanggal 30 Januari 2023, pencatatan itu hutang dagang pada debit itu sebesar 7.650.000 dan kerugian pertukaran mata uang pada debit sebesar 100.000 dan kas pada kredit sebesar 7.750. Untuk pencatatan pembayaran total kepada kebangsaan Malaysia yaitu Rp10.000 dikali dengan kurs 775 rupiah sebesar 7.750.000. Adapun kesimpulannya yaitu PSAK nomor 10 dan 11 menetapkan standar akuntansi untuk transaksi mata uang asing di Indonesia dengan beberapa metode pencabaran, termasuk metode lancar tak lancar, moneter non moneter, temporal, dan kurs sekarang. Tujuan penjabarannya adalah untuk mencerminkan efek perubahan kurs pada laporan keuangan dan konsolidasi. Mata uang fungsional ditentukan berdasarkan wilayah operasi utama perusahaan. Kurs spot sekarang dan histori digunakan dalam pencatatan transaksi mata uang asing dengan perubahan kurs mempengaruhi keuntungan dan kerugian pertukaran. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Jika kalian ada pertanyaan mohon komentar di kolom komentar. Terima kasih.